Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Legend of Shaolin Temple yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang pengkhianatan terhadap pertemanan demi kekuasaan yang mengakibatkan orang tersebut mempelajari jurus kungfu dan membalaskan dendamnya itu. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok perampok yang sedang menghadang para pedagang yang sedang melintasi jalan di daerah mereka. Perampok itu meminta barang-barang yang sedang dibawa oleh para pedagang tersebut. Namun tak lama kemudian datanglah seseorang dari atas dan akan menyerang perampok itu. Orang tersebut bernama Shibao, sehingga pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Dan pada akhirnya perampok itu pun tewas seketika, sehingga para pedagang itu berterima kasih kepada Shibao. Lalu Shibao pun mencoba mengajak mereka ke tempat persinggahan yang bernama Toko Hitam yang tak jauh dari sana. Yang sebenarnya Toko Hitam itu merupakan milik Shibao dan temannya. Ternyata para perampok itu adalah temannya Shibao yang sedang berpura-pura agar Shibao menjadi pahlawan, sehingga para pedagang tersebut bisa berkunjung ke toko mereka dan membeli barang-barang yang ada di sana. Di saat teman-temannya sedang menawarkan apa yang di toko hitam tersebut, salah satu dari mereka melakukan kecerobohan yang sangat memalukan di dunia penyamaran. Rupanya dia belum sempat berganti kostum, dan bodohnya lagi tanpa sengaja dia menjatuhkan kepala palsu yang sebelumnya dia gunakan untuk menipu para pedagang tersebut. Atas kecerobohannya itu mengakibatkan salah seorang pedagang mencurigai aksi tipu yang mereka lakukan, dan benar saja aksi mereka pada akhirnya diketahui oleh para pedagang itu. Lalu para pedagang berniat untuk melaporkan aksi mereka ke petugas terdekat. Takut perbuatannya dilaporkan, Shibao pun akhirnya rela memberikan pakaiannya untuk imbalan permintaan maaf agar tindakan mereka tersebut tidak jadi dilaporkan, dan juga demi menjaga nama baik toko miliknya. Lalu para pedagang pun pergi meninggalkan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Setelah kejadian itu, nampaknya Yushin pun sangat kecewa atas kesalahannya. Yushin pun menjadikan bulan-bulanan dan bahan ejekan oleh teman-temannya. Lalu Yushin terlihat kesal dengan ulah teman-temannya itu. Akan tetapi, Shibao sebagai kakak kandungnya mencoba untuk menenangkannya. Setelah semua berlalu, terlihat seorang anak kecil datang menghampiri Shibao dengan membawa keranjang yang berisi makanan. Anak itu merupakan Shibao sendiri yang bernama Yaohei. Rupanya hari itu merupakan hari di mana mereka akan melakukan persembahan kepada para leluhurnya yang telah meninggal dunia. Di saat mereka melakukan persembahan, Yaohei rupanya telah mengetahui kalau ayahnya melakukan pekerjaan yang tidak benar, yaitu menjalankan bisnis toko hitam. Lalu Shibao pun marah dan menampar anaknya. Dengan rasa menyesal, Shibao memberikan sebuah kalung kepada Yaohei yang merupakan kalung hadiah dari kekaisaran. Dan di situ Shibao berpesan kepada Yaohei agar menjadi jenderal di suatu saat nanti. Tak lama kemudian, mereka dikagetkan dengan kedatangan seorang wanita yang bernama Wulin, yang tanpa banyak bicara langsung menghajar Shibao. Ternyata itu disebabkan oleh Shibao yang telah membakar boneka wanita tersebut. Dan Wulin merupakan perempuan yang selama ini menyukai Shibao secara diam-diam. Lalu Shin pun berpindah dan memperlihatkan Yushin yang memberitahu Shibao bahwa aksi tipu mereka selama ini telah diketahui oleh seorang biksu, yang ternyata biksu tersebut telah mendirikan rumah baru dan bercocok tanam di kawasan mereka. Lalu Shibao dan teman-temannya mendatangi biksu tersebut tanpa basa-basi. Mereka pun langsung mengacak-ngacak rumahnya dan mengambil sayuran yang sedang dirawat oleh biksu itu. Tidak terima diperlakukan secara kasar, sang biksu pun membalaskan perlakuan mereka dan berhasil mengusir mereka semua. Kembali lagi ke toko hitam. Saat itu Shibao sedang kedatangan tamu yang sepertinya mereka ingin menginap dan beristirahat di tokonya untuk beberapa hari. Mereka adalah orang-orang utusan dari kekaisaran yang dipimpin oleh Gubernur Ling. Mereka sedang mencari harta karun yang berada di pegunungan.
pada malam di saat mereka sedang istirahat. Tanpa diketahui ternyata ada penyusup, yaitu Li Feng. Li Feng merupakan orang dari kekaisaran yang berkhianat dan mencoba merampas peta harta karun yang dibawa oleh Gubernur Ling. Dan pada akhirnya Li Feng pun berhasil membunuh Gubernur Ling. Rupanya kejadian itu diketahui oleh Yusin dan salah satu temannya. Malangnya aksi mereka diketahui oleh Li Feng, dan Li Feng pun berusaha memanfaatkan situasi tersebut dengan cara akan mengangkat salah satu dari mereka yang hidup dan akan diangkat menjadi muridnya. Tanpa berpikir panjang, Yusin dengan cepat menikam temannya hingga tak bernyawa, dan kini Yusin pun diangkat oleh Li Feng dijadikan sebagai muridnya. Atas kejadian tersebut, Shibao menjadi tersangka utama atas terbunuhnya Gubernur Ling dikarenakan Li Feng dan Yusin yang telah memfitnahnya. Lalu prajurit kekaisaran pun menuju ke toko hitam untuk menangkap Shibao. Shibao mencoba melarikan diri dan bersembunyi bersama anaknya, yaitu Yao He. Namun prajurit kekaisaran terus mengejar dan mencoba untuk menangkapnya. Sialnya persembunyian Shibao itu diketahui dikarenakan ada seekor kura-kura yang menggigit mulut Shibao hingga membuatnya teriak kesakitan, sehingga para prajurit pun mengetahui keberadaan mereka berdua. Karena tidak sanggup melawan para prajurit itu, Shibao dan Yao He terus mencoba melarikan diri hingga pada akhirnya mereka berdua pun terjebak di pinggir jurang. Para prajurit itu pun mengajar Shibao dan tanpa sengaja Yao He terpleset ke jurang. Saat Shibao yang berusaha menolong Yao He, para prajurit pun terus memukulnya sampai pingsan sehingga Shibao tidak dapat menahan pegangannya. Lalu Yao He pun terjatuh ke dalam jurang. Lalu Shin pun berpindah. Ternyata Shibao berhasil diselamatkan oleh biksu yang sebelumnya dia serang bersama teman-temannya. Saat dia tersadar, Shibao mengingat Yao He, dan biksu itu pun memberitahu bahwa anaknya telah mati karena terjatuh dari jurang. Lalu Shibao menangis dan sangat terpukul atas kematian Yao He. Sang biksu pun berusaha untuk menenangkannya. Atas kematian Yao He, Shibao pun berniat untuk balas dendam dan belajar mengasah ilmu bela dirinya kepada biksu yang telah menyelamatkan hidupnya tersebut. Waktu terus berlalu, Shibao terus belajar dan ilmu bela dirinya pun terus meningkat. Singkat cerita, pada saat Shibao sedang mengambil air ke sungai untuk keperluan sehari-harinya, dia bertemu dengan adiknya yaitu Yusin. Tanpa diketahuinya, ternyata Yusin telah berpihak kepada Li Feng, dan Yusin pun telah dinobatkan menjadi gubernur untuk menggantikan posisi gubernur sebelumnya. Di pertemuan itu, ternyata Yusin mencoba untuk membunuh Shibao dengan cara menaruh racun ke dalam ember berisi air yang dibawa olehnya. Tanpa disadari oleh Shibao, ternyata dia pun telah dijebak oleh Yusin dan prajuritnya untuk ditangkap dan diadili karena tuduhan yang selama ini ditunjukkan kepadanya. Dan lagi-lagi Shibao pun mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Di saat pelariannya, Shibao pun bertemu dengan sang biksu yang ternyata telah terkena racun yang sebelumnya telah dicampurkan ke dalam air yang dibawa oleh dirinya. Lalu Shibao berusaha menolong sang biksu dan membawanya pergi dari kejaran para prajurit. Di tengah pelariannya, Shibao yang berlari sambil menggendong sang biksu tiba-tiba terperosok ke dalam lubang yang membawanya jatuh ke dalam kuil Buddha yang berada di dalam gua bawah tanah. Dikarenakan telah terkena racun, sang biksu pun akhirnya sekarat. Sebelum sang biksu meninggal, dia berpesan kepada Shibao. Lalu Shibao pun diangkat menjadi muridnya dan dinobatkan menjadi Shaolin. Shibao juga diberi amanat untuk membasmi kejahatan dan menjaga warisan Shaolin beserta semua harta karunnya yang ternyata selama ini dicari oleh orang-orang kekaisaran. Sepeninggal gurunya, di dalam kuil itu, Shibao pun terus berusaha menguasai ilmu bela dirinya. Hingga pada akhirnya, dia berhasil menguasai ilmu yang dipelajari dari buku yang diwariskan oleh gurunya itu. Singkat cerita, Shibao yang masih mempunyai niat balas dendam atas kematian anaknya, dia pun pergi menuju kota untuk mencari dalang penyebab kematian anaknya itu. Sesampainya di kota, Shibao mendatangi tempat perjudian yang diketahui tempat itu merupakan milik Yusin yang telah menjadi gubernur. Di sana Shibao pun berhasil mengalahkan bandar dan menguras semua emas yang berada di tempat tersebut. Dikarenakan tempat perjudian itu telah bangkrut, akhirnya salah seorang pegawai di tempat itu memberitahu kejadian tersebut kepada Yusin. Tak perlu waktu lama, Yusin pun datang menemui Shibao dan berpura-pura menanyakan apa maksud kedatangannya itu.
Sebenarnya Yusin pun telah mengetahui maksud kedatangannya Shibao yang ingin balas dendam atas pengkhianatan yang selama ini dia lakukan kepadanya, dan perkelahian pun tidak dapat dihindarkan. Dengan seni bela diri Shaolin yang selama ini dia pelajari, Shibao pun dengan mudah mengatasi semua anak buah Yusin. Yusin yang ketakutan berusaha untuk melarikan diri dan Shibao pun terus mencoba mengejarnya. Namun akibat perkelahian tersebut menyebabkan tempat perjudian itu terbakar, dan Yusin si pengecut pun berhasil melarikan diri menemui gurunya yaitu Li Feng untuk meminta perlindungan. Akan tetapi Li Feng sepertinya kali ini tidak sepaham dengan Yusin, karena Li Feng menilai sikap Yusin yang sangat berlebihan. Li Feng telah mengetahui bahwa Yusin ternyata juga berniat mengkudeta pangeran yang tidak lama lagi akan dinobatkan menjadi kaisar. Karena merasa sudah tidak ada gunanya lagi, Yusin menggunakan kekuasaannya dan memerintahkan pasukan untuk menangkap Li Feng. Lalu Li Feng dijebloskan ke dalam penjara. Tidak cukup sampai di situ, Yusin dengan akal busuknya mencoba memfitnah Shibao kembali dengan cara mengkambing hitamkan atas kebakaran tempat perjudian itu dan menyuruh bawahannya untuk menyebarluaskan berita bohong agar semua penduduk menangkap Shibao. Ternyata bukan hanya Shibao saja, Wulin yang sebelumnya mencoba untuk membunuh Yusin pun ikut difitnah bahwa dia bersekongkol dengan Shibao atas kejadiannya kerusuhan di tempat perjudian tersebut. Dikarenakan Wulin seorang perempuan yang sangat lemah, dia pun pada akhirnya dengan mudah tertangkap dan dijadikan umpan untuk menjebak Shibao di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan tak tega melihat Wulin, pada akhirnya Shibao pun menyerahkan diri dan dimasukkan penjara bersama Wulin. Di dalam penjara Shibao pun bertemu dengan teman-teman lamanya. Rupanya mereka pun juga menjadi korban kebusukan Yusin yang telah dibutakan oleh kekuasaan. Mendengar cerita dari teman-teman lamanya, Shibao pun bermimpi bertemu gurunya dan mengingat pesan gurunya itu. Lalu ia pun berusaha bangkit untuk menyelesaikan amanat gurunya agar melenyapkan semua kejahatan yang selama ini telah terjadi. Di saat Shibao mencari cara untuk keluar dari penjara, dia melihat Li Feng yang terbalik berpihak kepadanya. Li Feng pun memberitahu Shibao tentang rencana Yusin yang ingin mengkudetakan kekaisaran dengan cara membunuh sang pangeran yang tidak lama lagi akan dinobatkan sebagai sang kaisar. Tidak cukup sampai di situ, Li Feng bersedia mengorbankan dirinya sebagai umpan agar dapat mengelabui penjaga untuk mengambil kunci pintu penjara itu, dengan imbalan Shibao harus membunuh Yusin. Singkat cerita, Shibao berhasil keluar dari penjara. Di luar penjara, pangeran pun datang untuk berkunjung ke kaisaran, dan pada saat itu juga Yusin berencana untuk mengambil tata pangeran. Setelah Shibao pun langsung bergegas menyelamatkan pangeran agar tidak terbunuh oleh Yusin. Lalu dia pun menunjukkan keahliannya dengan menghabisi semua prajurit yang diperintahkan oleh Yusin, hingga pada akhirnya Yusin pun berhasil ditumbangkan. Di akhir film, setelah pangeran dinobatkan sebagai sang kaisar, Shibao yang kini menjadi kepala biara Shaolin pun diundang oleh sang kaisar dan ingin dinobatkan sebagai gubernur di 3 kota sekaligus. Akan tetapi Shibao pun menolaknya dan dia lebih memilih kuil Shaolin yang selama ini beberapa dekade lalu telah terbakar, dan dia menginginkan agar kuil itu dibangun kembali oleh sang kaisar. Lalu kaisar pun menyetujuinya dan sang kaisar meminta kepada Shibao agar diangkat sebagai muridnya, dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.